Selamat pagi, bersama saya Cindy Raja. Mari awali aktivitas dan pelayanan Anda melalui renungan pagi. Yesus, nama di atas segala nama. Yesus adalah Alfa dan Omega, pencipta langit dan bumi, pemberi setiap pemberian yang baik dan sempurna, dan pemikul beban besar kita. Kepada mereka yang hancur oleh dosa, Dia adalah juru selamat yang sempurna, perantara yang agung, perantara yang maha kuasa, dan kapten keselamatan kita. Ditulis oleh Ellen G. White bersama Pendeta Denny Kanajo. Selamat mendengarkan. Shalom, selamat pagi para pendengar yang diberkati oleh Tuhan dimanapun Anda berada saat ini. Kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan melalui audio renungan pagi pada tanggal 1 Februari 2024 dengan judul Pemimpin Misionaris. Sebelum kita melanjutkan bacaan renungan kita pada pagi hari ini, kembali saya mengajak semua para pendengar yang setia untuk berdoa bersama-sama. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terpujilah namamu ya Tuhan, oleh karena Engkau layak dipuji dan disembah siang dan malam. Pada pagi hari ini ya Tuhan, sebelum kami melakukan segala tugas, aktivitas pelayanan dan pekerjaan kami rindu Tuhan untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kami membutuhkan kuasa Roh Kudus-Mu dicurahkan kepada masing-masing kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dengar segala doa dan permohonan kami Bapa, dan mau mengampuni segala dosa kami, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Ayat inti kita terambil di dalam Kisah Para Rasul 16 ayat yang ke-9. Demikian firman Tuhan. Pada malam harinya tampaklah oleh Paulus satu penglihatan. Ada seorang Makedonia berdiri di situ dan berseru kepadanya, katanya, "Menyeberanglah kemari dan tolonglah kami." Mari kita ikuti penjelasannya. Allah memohon usaha pribadi dari mereka yang mengetahui kebenaran. Ia mengundang keluarga-keluarga Kristen untuk pergi kepada orang-orang yang berada dalam kegelapan dan kesalahan, pergi ke ladang asing untuk berkenalan dengan masyarakat baru dan bekerja dengan bijaksana dan tabah bagi pekerjaan Tuhan. Untuk menjawab panggilan ini, pengorbanan diri harus dialami. Sementara banyak anggota menunggu agar rintangan-rintangan itu ditiadakan dulu, jiwa-jiwa sedang binasa tanpa pengharapan dan tanpa Allah di dalam dunia. Sangat banyak orang untuk urusan-urusan duniawi, untuk ilmu pengetahuan, berani pergi ke daerah-daerah yang berbahaya, pergi ke negeri di mana mereka pikir mereka akan mendapat keuntungan duniawi. Tetapi di manakah pria dan wanita yang berpindah tempat tinggal dan memboyong keluarga mereka ke daerah-daerah yang memerlukan terang kebenaran, agar teladan mereka dapat berbicara kepada orang-orang bahwa mereka wakil-wakil Kristus? Seruan orang Makedonia datang dari setiap penjuru dunia, dan orang-orang berkata, "Datanglah dan bantu kami." Dan mengapa tidak ada tanggapan yang pasti? Ribuan orang harus didorong oleh Roh Kristus untuk mengikuti teladan Dia yang telah memberikan nyawanya untuk kehidupan dunia. Mengapa menolak untuk mengambil keputusan, upaya penyangkalan diri, untuk mengajar mereka yang tidak mengetahui kebenaran untuk saat ini? Pemimpin misionaris datang ke dunia kita, dan Dia telah pergi sebelum kita untuk menunjukkan kepada kita dengan cara bagaimana kita harus bekerja. Tidak seorang pun yang bisa menandai garis batas bagi mereka yang mau menjadi saksi Kristus. Mereka yang memiliki sarana, memiliki tanggung jawab ganda,
karena telah dipercayakan kepada mereka oleh Tuhan. Dan mereka harus sadar bahwa tanggung jawab mereka untuk memajukan pekerjaan Tuhan dalam berbagai cabangnya. Kenyataan bahwa kebenaran mengikat jiwa-jiwa dengan mata rantai emasnya ke takhta Allah seharusnya mengilhami pria dan wanita untuk bekerja dengan segenap tenaga yang diberikan Allah untuk menjalankan kesanggupan yang Tuhan berikan kepada mereka di wilayah-wilayah lain, menyebarkan pengetahuan tentang Kristus di antara bangsa-bangsa lain. Disalin dari buku Counsels on Stewardship, halaman 55 dan 56. Renungkan lebih dalam. Apakah ada yang menghalangi saya untuk menjadi misionaris di komunitas saya jika saya tidak dapat berpergian ke luar negeri untuk misi Allah? Biarlah bacaan renungan kita saat ini akan menjadi berkat bagi kita semua. Kembali saya mengajak semua para pendengar yang setia untuk berdoa bersama-sama. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terima kasih Tuhan Yesus oleh karena firman-Mu memberikan kekuatan, berkat dan sukacita rohani di dalam kehidupan kami masing-masing. Pada pagi hari ini, kembali hamba berdoa untuk pemerintah kami. Tuhan memberkati Bapak Presiden bersama Wakil Presiden, para menteri dan seluruh stafnya, Bapak Gubernur bersama dengan wakil dan jajarannya, Bapak Bupati bersama wakil dan jajarannya, Bapak Wali Kota bersama wakil dan jajarannya, camat dan seluruh stafnya, kepala desa, lurah, RT, RW, dimanapun mereka berada saat ini, kiranya Tuhan lindungi mereka, pelihara mereka, curahkan hikmat pengetahuan sorga selalu, agar mereka dapat menjalankan roda pemerintahan di tengah-tengah berjalannya tahun politik dan pesta demokrasi, boleh sesuai dengan amanah dan titah Tuhan sendiri. Pimpinan-pimpinan organisasi gereja Tuhan dari tingkat yang tertinggi sampai kepada seluruh gembala jemaat, Tuhan dimanapun mereka berada, saat ini mereka membutuhkan kuasa Roh Kudus. Kami juga menyerahkan para tim medis, Tuhan berkati dokter, perawat, bidan, para apoteker, dan semua yang sedang bekerja, melayani di rumah sakit, puskesmas, bahkan pustu. Biarlah hikmat dan sukacita sorga senantiasa Tuhan berikan kepada masing-masing mereka. Guru-guru kepala sekolah, setiap siswa, mahasiswa, dosen, rektor di setiap lembaga pendidikan swasta maupun negeri, biarlah dengan tanggung jawab kepercayaan yang Tuhan berikan, mereka dapat mendidik setiap anak-anak, bukan hanya fokus kepada pengetahuan dunia, tetapi mereka juga dipersiapkan untuk memiliki nilai-nilai religius di dalam hidup mereka masing-masing. TNI, Polri, PNS, wira swasta, petani, pedagang, nelayan, ojek online, saudara-saudara kami yang ada di dalam penjara, Tuhan hiburkan mereka, berkati mereka, berikan mereka berkat sukacita setiap hari dalam tugas dan tanggung jawab mereka masing-masing. Para pendengar yang setia yang berulang tahun saat ini dimanapun mereka berada, biarlah dengan bertambahnya usia yang Tuhan percayakan bagi hidup mereka, mereka hidup selalu bersyukur, berterima kasih dan menjadi saluran berkat bagi sesama manusia yang berada di dalam kebimbangan ketidakpastian hidup. Tuhan berikan iman yang teguh untuk mereka terus percaya kepada janji Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dengarlah segala doa dan permohonan kami Bapa, dan mau mengampuni dosa kami, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Demikian firman Tuhan yang telah kita dengarkan. Semoga hari ini menjadi berkat bagi kita semua. Sampai jumpa, Tuhan memberkati.